Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan yaitu tentang basis data normalisasi. Di sini ada identitas diri saya. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alman Sulaiman. Saya dari kelas Eka Medis Informasi Kesehatan dan ini nomor NPM saya 22303011. Saya dari kelas Extension Reguler 3122. Untuk alamat rumah saya Bale Endah dan lebih lengkapnya yaitu Jalan Setuju Petahunan, Kabupaten Bandung. Hobi saya yaitu futsal dan main bola ya. Kita lanjut, dan ini ada sedikit motivasi juga buat saya atau kalian semua. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya kesulitan dan kemudahan itu yang tertera di dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 56. Oke, kita lanjut ke materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau mempresentasikan tentang normalisasi basis data atau normalisasi database. Apa itu normalisasi database? Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Nah, di sini teman-teman, redundant itu agar supaya tidak ya double gitu, agar tidak berulang-ulang dan membentuk entitas yang sangat sederhana. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada tujuan normalisasi database. Apa sih tujuan normalisasi database? Yaitu untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang keduanya adalah memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang sangat tepat. Dan jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Nanti dari slide selanjutnya 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Oke, kita next lanjut. Nah, di sini ada 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem keseluruhan, diantaranya. Itu yang pertama, insert anomaly. Apa sih insert anomaly? Yaitu situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Jadi insert anomaly itu tidak bisa atau tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis secara langsung ke database. Terus lanjut yang kedua, delete anomaly atau penghapusan. Penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi data yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Nah, mungkin ini maksudnya itu data yang ingin terhapus, data yang harusnya tidak terhapus jadi ikut terhapus ya teman-teman. Yang ketiga ada update anomali. Update anomali situasi di mana nilai yang diubah atau menyebabkan inkonsistensi database dalam antrian data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan ya. Jadi dalam artian data itu yang diubah tidak sesuai yang diperintahkan atau yang diinginkan. Nah, di sini anomali update atau update anomali menimbulkan 3 anomali update, yaitu yang pertama anomali penambahan, yang kedua anomali penghapusan, dan yang ketiga anomali modifikasi ya. Untuk update anomali itu ada 3 anomali: penambahan, penghapusan, dan modifikasi. Oke, kita lanjut ke next berikutnya teman-teman. Nah, di sini ada tahapan normalisasi database ya.
Yang pertama, bentuk tidak normal atau anormalize. Yang pertama itu. Dan yang kedua, 1NF atau first normal form. Yang ketiga, ada 2NF atau 2 normal form. Yang keempat, 3NF atau 3 normal form. Dan yang kelima ada BCNF by code normal form ya. Keenam, itu bentuk normal tahap keempat atau 4 normal form atau 4 normal form. Nah, di sini tadi ya, yang pertama bentuk tidak normal anormalis, yaitu bentuk tidak normal anormalis merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal terdapat repeating group, pengulangan grup, sehingga pada kondisi data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data, insert, update, dan delete, atau bisa disebut anomali ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini ada bentuk tidak normal. Ini contohnya bentuk yang tidak normal. Jadi seperti yakni perpotongan baris dan kolom harus bernilai tunggal ya teman-teman. Dan ini ya contohnya yang bentuk tidak normal. Oke, kita lanjut. Ini yang kedua ada 1NF atau first normal form. Di sini keterangan 1NF mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama ini. Yang pertama, menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Nah, ini ya contohnya ya. Pertama itu menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Contohnya di sini menjadi gini ya. Yang kedua, buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dari mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik atau primary key. Nah, di sini pada intinya bentuk normalisasi 1NF ini mengelompokkan beberapa tipe data atau kelompok data yang sejenis agar dapat dipisahkan sehingga anomali data dapat diatasi. Nah, contohnya di sini ketika kita ingin menghapus, mengupdate, atau menambahkan data peminjam, maka kita tidak bersinggungan dengan data buku atau data penerbit, sehingga konsistensi data dapat mulai dijaga juga ya teman-teman. Oke, kita next lanjut. Yang ketiga yaitu ada 2NF atau 2 normal form. Ini syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk ini adalah data telah dibentuk dalam satu normal form. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi 2 normal form ya. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama itu menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Nah, seperti ini contohnya ya. Nomor polisi, tabel nomor polisi jadi pisah, mekanik, nama mekanik terpisah, sama ini kode parts. Nah, terus kedua itu menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan array key. Nah, ini tabel lama, tabel baru ya. Yang ketiga, tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada kandidat key tabel tersebut. Bentuk normal kedua dengan melakukan dekomposisi tabel di samping menjadi beberapa tabel dan mencari kunci primer dari tiap-tiap tabel tersebut dan atribut kunci. Nah, seperti ini ya untuk nomor 3. Juga ada studi kasus untuk
normalisasi. Nah, di sini ada yang keempat, 3 NF atau 3 normal form. Pada 3 normal form tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel, yaitu transitive dependency, yaitu biasanya terjadi pada tabel hasil reaksi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut yang A, B, C. Kondisinya adalah A, B, dan B, C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A mulai B. Di sini ya contohnya ya teman-teman. Nah, ini ada tabel kotak. Ini tabel transaksi, tabel petugas, tabel jenis buku, dan tabel anggota. Jadi dibuat ya secara tabel maka jadi di sininya dibuat secara satu bagian. Oke, kita lanjut ke ini ada yang kelima, BCNF Boyke atau Code Normal Form. Itu merupakan sebuah teknik normalisasi database yang sering disebut 5NF atau memiliki hubungan yang sangat erat dengan bentuk 3NF. Jadi yang kelima ini BCNF Boycott Normal Form itu sangat erat dengan bentuk 3NF. Pada dasarnya adalah untuk menghandle anomali atau overlapping dan overlapping yang tidak dapat dihandle dalam bentuk 3NF ya. Nah, normalisasi database bentuk ini bergantung dari kasus yang disediakan, teman-teman. Jadi tidak semua tabel wajib dinormalisasi dalam bentuk BCNF. Nah, untuk tabel memenuhi bentuk normal Boycott harus memenuhi dua kondisi berikut ya. Yaitu yang pertama, yaitu tabel harus dalam bentuk normal ketiga ya, yang 3NF. Dan kedua, dan untuk ketergantungan apapun A ke B, A harus menjadi super key. Poin kedua terdengar agak rumit kan ya, dengan kata ini ya. Jadi sederhana itu berarti bahwa untuk ketergantungan A ke B, A tidak dapat menjadi atribut non prima ya, jika B adalah atribut utama. Nah, ini ada ke-6 bentuk normal tahap keempat ya, atau 4 normal form. Bentuk normal 4 normal form terpenuhi dalam sebuah tabel jika memenuhi. Nah, bentuk BCNF dan tabel tersebut tidak boleh memiliki lebih dari sebuah multivalued atribut untuk setiap multivalued atribut. Nah, juga harus merupakan optional dependencies. Nah, di sini ada tabel berikut tidak memenuhi 4NF ya. Nah, dari keterangan setiap employee dapat bekerja di lebih dari project dan dapat memiliki lebih dari satu skill. Untuk kasus seperti ini, tabel tersebut tanda kualifikasi menjadi employee project, employee skill. Seperti ini ke sini, employee ini ke sini ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada studi kasus normalisasi data ya. Nah, untuk kita tampilkan gambarnya. Untuk mendapatkan hasil yang paling normal, maka proses normalisasi dibuat dari normal pertama ya. Grup yang di atas merupakan grup berulang. Nah, seperti nomor pegawai, golongan, dan besar gaji ya. Ini grup yang sangat berulang. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada normalisasi pertama. Solusinya, untuk normalisasi pertama, hilangkan duplikasi dengan mencari ketergantungan parsial menjadi field menjadi tergantung pada satu atau beberapa field, karena yang dapat dijadikan kunci adalah nomor proyek, nomor pegawai. Nah, ini ya, nomor proyek, nomor pegawai. Dan mana yang tergantung pada nomor pegawai. Ini untuk normalisasi pertama ya.
Nah, ini untuk normalisasi kedua, file yang tergantung pada satu file haruslah dipisah dengan tepat. Misalnya kayak nomor proyek, golongan, dan besar gaji. Jadi ini nomor proyek, golongan, dan besar gaji ya. File-filenya harus dipisah. Nah, dari keterangan untuk membuat hubungan antara dua tabel dibuat satu tabel yang berisi KK dari tabel yang lain. Nah, ini ada normalisasi ketiga. Pada tabel yang tadi, slide yang tadi masih terdapat masalah bahwa besar gaji tergantung pada golongannya ya. Nah, di sini golongan bukan merupakan file kunci untuk normalisasi ketiga. Jadi artinya harus memisahkan file non kunci golongan dan besar gaji yang tadinya tergantung secara parsial untuk menghilangkan ketergantungan drastis. Tabel proyek file-filenya secara terpisah di tabel proyek, tabel pegawai, sama tabel golongan. Nah, ditambah sama ini ada tambahkan ada tabel proyek pegawai ya. Nah, ini ada pentingnya normalisasi, yaitu suatu rancangan database disebut buruk ya jika satu ada yang sama tersimpan dari beberapa tempat file atau record. Kedua, ketidakmampuan untuk menghasilkan informasi tertentu. Yang ketiga, terjadi kehilangan informasi. Yang keempat, terjadi adanya redundansi atau pengulangan atau duplikasi data sehingga memboroskan ruang penyimpanan, menyulitkan saat proses updating data. Ini kelima, ada timbulnya adanya null value ya, tidak terbaca, tidak value. Yang keenam, kehilangan informasi bisa terjadi pada waktu merancang database. Dia melakukan proses dekomposisi yang keliru ya. Yang ketujuh, bentuk normalisasi yang sering digunakan adalah 1. Normal form, 2. Normal form, 3. Normal form, dan SCNF ya. Nah, di sini apa sih keuntungan normalisasi database? Manfaat proses dari hasil proses normalisasi ini adalah yang pertama, basis data menjadi mudah. Nah, basis data menjadi mudah diakses, data mudah dikelola. Yang ketiga, meminimalkan tempat penyimpanannya. Nah, kita ulangi teman-teman. Manfaat yang hasil proses normalisasi ini adalah yang pertama, basis data menjadi mudah diakses. Yang kedua, data mudah dikelola. Yang ketiga, meminimalkan tempat penyimpanannya. Nah, di sini ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, normalisasi dibuat dari tahap tidak normal atau anormalis. Bentuk normal pertama yaitu 1 normal form, bentuk normal kedua 2 normal form, dan seterusnya sampai didapatkan struktur tabel yang normal. Nah, jadi normalisasi data berfungsi untuk meminimalisir redundansi atau pengulangan data dan mencegah anomali ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan atau yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya masih tahap dalam pembelajaran. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.